Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita tentu mendambakan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Banyak aktivitas yang kita lakukan semata-mata untuk meraih kesuksesan, meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat. Kita sering lupa dengan waktu hanya karena ingin mengejar kebahagiaan dunia. Terkadang kita lupa untuk mengejar kebahagiaan di akhirat. Kita lebih fokus untuk mengejar kebahagiaan kesuksesan di dunia bila dibanding kita fokus mengejar kebahagiaan atau kesuksesan di akhirat. Di dalam setiap selesai sholat kita senantiasa sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ini selalu kita lazimkan di setiap selesai kita sholat 5 waktu. Doa kita dan pengharapan kita kepada Allah agar Allah jadikan kita, agar Allah berikan kita kebahagiaan di dunia maupun di kebahagiaan di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam firman-Nya, di dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka sesungguhnya Allah menciptakan kita ini agar kita beramal sebaik-baiknya. Allah menguji kita dengan kehidupan, Allah menguji kita dengan kematian, semata-mata agar kita ahsanu amala. Siapakah di antara kita yang paling baik amal-amalnya? Siapakah di antara kita yang paling baik seluruh amal perbuatannya selama dia masih hidup? Atau jangan-jangan amal-amal kita tidak amal-amal yang kita lakukan berseberangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya hidup ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meraih ahsanu amala, yaitu sebaik-baik amalan, agar kelak amal-amal baik itu menjadi peringan kita ketika kita kelak dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menggariskan 3 hal agar kita memperoleh ahsanu amala. Yang pertama, kata para ulama, untuk meraih ahsanu amala atau kebahagiaan dunia dan akhirat atau kesuksesan dunia dan akhirat, kata para ulama, adalah senantiasa kita melakukan perubahan. Perubahan-perubahan ini harus kita lakukan. Yang sebelumnya perubahan-perubahan dari yang tidak baik menuju kepada yang baik. Karena sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum selama kaum itu tidak mau merubah nasibnya. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kecuali kaum itu mau merubah dirinya. Maka ahsanu amanah akan kita peroleh kalau dalam diri kita melakukan perubahan. Yang sebelumnya kita malas beribadah, maka mari kita perbaiki, kita rubah agar kita rajin beribadah kepada Allah. Yang sebelumnya kita malas tadarus Al-Quran, maka mari kita rubah agar kita bisa menjadi rajin membaca Al-Quran. Yang sebelumnya kita malas bersedekah, maka mari rubah diri kita agar kita menjadi insan yang pandai dan murah bersedekah. Karena sesungguhnya ahsanu amanah tidak mungkin akan kita peroleh kalau kemudian kita tidak melakukan perubahan pada diri kita, perubahan-perubahan yang fundamental, perubahan-perubahan yang signifikan,
agar dari setiap hari ke hari kita ada perubahan-perubahan baik. Jangan sampai kemudian hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, hari ini lebih buruk daripada hari esok. Maka melakukan perubahan menjadi pintu utama agar kita memperoleh gelar ahsanu amala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kata para ulama, untuk memperoleh hakikat ahsanu amala atau kebahagiaan di akhirat atau kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus istiqomah menjalankan perubahan-perubahan yang sudah kita lakukan. Kalau di bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, kita rajin qiyamul lail, kita rajin bersolawat kepada Nabi, kita rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita rajin melaksanakan ibadah-ibadah qabliyah, ibadah-ibadah qabliyah atau ibadah-ibadah salat sunat rawatibnya, salat sunat tahajud, salat sunat taubat, salat sunat wudu dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya harapannya adalah kegiatan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu kita kontinukan di luar bulan Ramadan. Kita istiqomah juga menjalankan, melaksanakannya di bulan Ramadan. Tidak hanya menjadi tradisi di bulan Ramadan saja, tetapi seyogyanya kita meramadankan 11 bulan di luar bulan Ramadan. Sehingga perubahan yang awalnya sudah kita lakukan akan terus kontinu kita lakukan, akan terus istiqomah kita laksanakan perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan di bulan-bulan Ramadan tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata para ulama, untuk meraih predikat ahsanu amalah, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah senantiasa bersabar dari seluruh cobaan dan rintangan dalam kita beribadah. Kita beribadah tentu tidak lepas dari cobaan dan rintangan. Ketika kita berbuat baik, pasti setan akan menggoda kita. Ketika kita membaca Al-Quran, pasti setan akan menggoda kita untuk kita kemudian berhenti melaksanakan aktivitas kebaikan itu. Rasa malas yang ada pada diri kita, rasa ngantuk yang ada pada diri kita, rasa jenuh yang ada pada diri kita, maka harus kita buang jauh dalam diri kita agar kita terus istiqomah menjalankan seluruh aktivitas ibadah yang sudah kita lakukan pada saat kita memulai perubahan tersebut. Sehingga dengan kita bersabar dari segala cobaan dan rintangan dalam beribadah, maka niscaya Allah akan menjadikan kita hamba-hamba yang kelak akan mendapatkan predikat ahsanu amala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah, ikhlas dalam melakukan perubahan, istiqomah dalam menjalankan seluruh kebaikan, dan bersabar di dalam menghadapi seluruh rintangan dan cobaan dalam kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita insan-insan yang sukses, insan-insan yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan pada akhirnya kita akan mendapat predikat ahsanu amala sebagaimana perintah Allah di dalam surat Al-Mulk ayat 2 tersebut. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.